Oke, thank you banget yang udah join di malam hari ini, sesi pertama ini ya. Nanti sesi ini pun akan kita record, terus materinya juga akan kita share. Sebagai sesi pertama, kita coba untuk kenalan dulu ya, apa sih data itu sendiri, dari anak data gimana, terus nanti ke depannya kita mau gimana nih, kayak gitu. Pertama, sesi ini, sesi celoteh anak data atau bi-weekly session ini kita akan rutin lakuin ya. Kurang lebih ya sekitar 2 minggu sekali. Untuk waktunya ya nanti sekarang tentatif ya, tapi mungkin sekitar jaraknya 2 minggu. Bisa mungkin di 2 minggu di Selasa juga atau Rabu atau Kamis kayak gitu. Kita bisa fleksibel kayak gitu. Nah, apa sih yang kita goals-nya dari sesi ini? Goals-nya adalah pertama, kita akan coba sharing materi tadi. Mungkin start awalnya teman-teman akan beda, tapi kita coba untuk start yang awal bareng-bareng, bertahap. Mungkin nanti ada yang udah di titik tertentu bisa join pas titik itu, atau mungkin pengen dari awal kita coba bareng-bareng kayak gitu. Sistemnya kita akan kasih materi juga nanti via channel di Telegram, cara berkala, bisa jadi tiap hari, bisa jadi mungkin 2 hari sekali, biar nggak yang telat banget ngikutinnya atau kebanyakan materi kayak gitu. Jadi benar-benar bisa dicerna oleh teman-teman bertahap nih kayak gitu. Bisa jadi per 2 hari sekali, tapi ada action item atau hal yang harus dilakuin oleh teman-teman kayak gitu biar lebih bermanfaat. Nah, setelah tiap materi tersebut kita recap, mungkin nanti di diskusi di Telegram juga kita recap, ada question, ada diskusi dan sebagainya. Nah, kita adain sesi live session seperti ini. Tujuannya untuk membahas overall materi yang udah kita diskusiin, mungkin recapnya atau summary-nya selama 2 minggu tersebut. Lalu nanti di sesi ini kita juga akan ada diskusi atau tanya jawab tambahannya gitu. Kebayang ya, jadi pengennya sih dari anak data, pengen nih kan kemarin juga banyak yang request, kita akan adain sesi ini free kayak gitu. Jadi emang banyak request, kendala-kendalanya, dana, kemahalan dan sebagainya. Kita juga akan ada ini yang free kayak gitu. Terus apakah ada yang berbayar? Ada juga yang berbayar kayak gitu. Quality-nya gimana? Nggak beda jauh, tapi bedanya adalah ketika kita ngomong berbayar, kita tuh lebih untuk mengapresiasi para pengajar atau mentor waktunya ya, untuk lebih nih waktunya, lebih buat diskusi, buat menyiapkan materi yang lebih detail mungkin, atau mungkin prakteknya kayak gitu. Tapi dengan sesi yang free pun sebenarnya kalau teman-teman ngikutin ya, otodidak ngikutin bareng-bareng dari tim anak data, harusnya di sini teman-teman juga bisa nih hampir sama lah secara level dan sebagainya gitu. Dan juga kan dapat kesempatan juga kan diskusi sama mentornya juga gitu. Nah, nanti di outline-nya ada kenapa data, terus bagaimana sih as a data analis. Terus nanti kita juga ada sedikit bahas juga data analisis prosesnya gimana, dan terakhir mungkin ada tools-toolsnya juga gitu. Kenapa data? Ini pertanyaan pertama ya. Pasti kan ada yang belajar data. Kenapa nih? Banyak kemarin based on survei juga kayak, wah butuh data, pengen belajar data tapi bingung dari mana. Pertanyaan dibalikin lagi, apa belajar data? Kayak gitu kan. Pasti pertanyaan awalnya itu ya. Kenapa kok join ya pengen belajar data kayak gitu. Itu kan pertama itu ya. Nah, kenapa data? Pertama, sekarang ini data analitiknya umumnya itu menjadi jadi prioritas nih dalam suatu organisasi. Ya banyak ya sekarang, emang banyak demand-nya, supply-nya juga banyak, tapi kadang ada skill gap nih, ada di sini di tengah-tengahnya kadang ada yang kayak, wah saya udah apply data kok nggak dapat, atau sebaliknya dari company dan sebagainya, wah kita butuh nih tim data analitik, tim data analis, tim datanya yang lebih banyak lagi, atau bahkan bukan lebih banyak, kita butuh tim data nih, tapi kok susah ya nyari orangnya kayak gitu. Nah, data analitik sendiri banyak company udah mulai nih aware, wah penting nih data analitik, semua orang udah kayak data driven gitu, keputusan, decision, dan lain-lain harus ada based on datanya nih. Kalau kita cuma ngomong dari intuisi, mungkin benar, mungkin juga kurang tepat nih, karena ternyata harus ada data yang buat apa? Untuk memonitor misal. Jadi data analitik itu menjadi prioritas nih saat ini di beberapa organisasi. Nah, utamanya mungkin di beberapa company, experience saya, itu bisa bahkan kita menjadi part of core of decision making kayak gitu.
Mungkin ya beberapa startup yang masih berkembang, mereka sangat data driven banget. Mereka memutuskan sesuatu untuk membuka toko kah, atau membuka channel baru, atau mereview apa sih yang terjadi di platform mereka, di apps mereka, kayak gitu kan mereka harus based on data. Kayak gitu, ada metrik-metrik yang mereka selalu pantau gitu. Dan ketika itu turun atau ketika naik, itu pasti ada tindakan atau apa yang harus mereka lakuin atau decision yang harus dibuat kayak gitu. Makanya penting nih data itu sendiri atau data analisis ini penting. Dan ya pasti saat ini secara salary dan pekerjaan emang banyak. Cuman nanti perlu di notes juga nih terkait pekerjaan banyak dan salary banyak ini juga relatif ya. Nanti kita perlu untuk breakdown lagi nih. Ini juga salah satu menurut saya top top pain point atau top kendala nih teman-teman ya. Bingung ketika nyari kerjaan di bidang data. Kedua, kadang juga ini udah coba apply dan sebagainya kok nggak dapet atau mungkin ya bingung nih ketika nggak pede nih apakah yakin ya apakah saya udah yakin ya as a data analyst kayak gitu atau bahkan ya ketika udah kerja pun kadang masih ada keraguan tersebut. Nah, di data sendiri industrinya ini nggak spesifik ke satu kayak gitu, kadang ini industrinya bisa jadi lebih dari satu gitu ya. Bahkan ini di dalam pengalaman saya, mungkin kenalan ya, saya Fauzan, mungkin udah tahu ya di channel juga. Saya Fauzan, saya udah sekitar 7 tahun lebih di bidang data. Awalnya ada di agency itu lebih ke marketing, digital marketing kayak gitu, loyalty program, CRM dan sebagainya. Datanya ada di situ tuh. Ternyata data tuh di industri itu kan gede banget gitu. Ada call center, itu bukannya ada call center dan sebagainya. Itu ada data analis. Dan move ke startup gitu kan ya, ke kopi kenangan, F&B kayak gitu. Itu juga data kan. Ternyata di situ ada data analis, berarti industrinya udah berubah juga ya, beda nih, beda industri berubah lagi gitu kan. Pindah lagi ke Pizza Hut, F&B lagi, dan di situ juga data juga ternyata ya, kayak gitu. Jadi nanti datanya juga berarti industrinya udah beda-beda ya tadi yang saya mention ya. Nah sekarang saya ada di e-commerce nih, ada social commerce kayak gitu. Udah di situ datanya juga ada kan ya. Nah, jadi dengan beragam industri bahkan dari bentuk-bentuk tipe company itu ada data analis atau data teamnya. Gitu. Dari company startup, ada agency ataupun bahkan pemerintahan. Nah sekarang teman-teman saya nih di statistik banyak juga nih yang masuknya ke pemerintahan dari kementerian-kementerian data analisnya atau statistisinya kayak gitu. Terus ada juga yang di pemerintahan, di BPS dan sebagainya kayak gitu. Jadi data ini sekarang udah sangat data driven banget lah di Indonesia ini. Sedang bertumbuh. Point of view saya adalah atau pendapat saya pribadi, opinion saya adalah data di Indonesia sedang bertumbuh. Jadi kesempatan nih sebenarnya banyak skill gap yang masih banyak nih gap-gap nih antara tadi demand dan supply-nya kayak gitu. Jadi masih banyak kesempatan sebenarnya. Tinggal bagaimana kita memenuhi kesempatan tersebut. Kita perlu tadi nge-breakdown ya. Yang mungkin sering terjadi adalah kita tahu nih data analis itu sangat dibutuhin. Tapi kan kita juga tahu ada skill-skill yang dibutuhkan untuk kita achieve itu. Kayak gitu. Nanti kita list tuh bahasanya adalah reverse engineering lah ibaratnya. Saya pengen jadi data analisis, skills-nya apa aja, terus kita buat checklist kayak gitu. Biar apa? Antara supply and demand-nya juga meet nih atau gap antara tadi dari company yang mereka butuhin dan as a data talent kita juga bisa meet kayak gitu. Jadi opportunity yang tinggi juga kita juga harus berusaha juga ya, jangan kayak opportunity banyak kayak gitu. Kita ya seadanya aja lah ikut ini ikut itu terus nanti cobalah apply tapi terus nanti kita wah kok nggak dapet ya. Nah itu juga perlu kita revisit lagi ya, kita cek lagi, kita refresh gitu. Kenapa tadi kan masih di awal ini ya, masih kenapa data kayak gitu. Terus karena data itu ada di mana aja. Jadi tadi mungkin dari experience saya ada di toko, ada stok, ada lokasi, ada demografi, ada membership data, ada call center, kontak center, data, email marketing, sekarang kan digital data, campaign result. Jadi data bentuknya digital, dari yang mungkin kelihatan, mungkin ada yang bentuknya sebenarnya barang dan lain-lain. Jadi data itu udah
everywhere, ada di mana-mana. Tuh. Bahkan di satu saya tipe data, store data, itu tuh udah banyak banget data ya. Satu tipe data, let's say gini, saya ngomong, ini misal tadi saya ngomong pernah di Pizza Hut atau di Kopi Kenangan. Di dalam satu store, mereka tuh ternyata ada beragam tipe data. Part of datanya juga filenya beda-beda dengan tujuan masing-masing, proses analisis masing-masing kayak gitu. Ada transaksinya, itu data tersendiri, data transaksinya. Nanti ternyata ada data stok dan inventory, itu beda lagi. Ada data employee-nya, beda lagi. Di dalam satu data dari store ya, dan itu mungkin nanti store-nya akan lebih banyak. Antar store ada koneksinya dan lain-lain. Jadi data udah banyak gede banget ya. Lokasinya nanti ada hubungannya lagi. Terus ternyata setiap store ternyata mereka juga gather data dari member-member yang sering datang ke toko tersebut. Nah, itu membership datanya. Terus ada nanti kita ngelakuin sesuatu, kita call, kita WA, kita email dan sebagainya, itu ada datanya. Jadi data juga jadi suatu bentuk data yang kita simpan dan kita coba untuk analisis. Nah, ini bentuk nih kenapa data juga adalah bagaimana mengimplementasi data tersebut. Nah, ini contoh adalah ya kemarin kita COVID, data yang paling sederhana yang ya biasa diimplementasikan adalah bentuknya dashboard ya. Nah, dashboard itu banyak nih tujuannya. Mungkin sering ya, dari teman-teman juga sering dengar, bikin dashboard buat portfolio dan sebagainya. Itu bagus nih, salah satu contoh data portfolio yang paling umum dan menurut saya mungkin saya juga sering cari data dan sebagainya, saya bisa ngeliat dari situ karena kadang as a data analyst, mungkin konteksnya data analyst, bukan data engineer, bukan data scientist, kita lebih banyak fokus untuk atau dituntut untuk create dashboard atau ya kayak gini, monitoring dan sebagainya. Makanya mungkin saran saya kalau mau bikin data profile, salah satunya bentuk dashboard. Apapun toolsnya, silahkan dicoba kayak gitu. Entah Tableau, entah Power BI, atau Metabase, atau Looker Studio, dan sebagainya. Feel free aja, yang penting apa? Di situ punya tahu konteksnya itu tentang apa, datanya apa, lalu juga bisa nih secara visualnya tepat, terus juga message-nya terkirim. Nggak usah muluk-muluk banyak detail menjelaskan semuanya, nggak usah, simple, tapi dapat story-nya atau dapat message-nya atau insight-nya, itu penting kayak gitu. Nah, itu gimana Kak belajarnya? Nah, nanti kita coba nih belajar bareng-bareng. Mungkin nanti akan ada sedikit demi sedikit kita belajar materi visualisasinya dulu, pemilihan datanya, visualisasi, lalu gimana kita meng-create story dalam satu dashboard, kayak gitu. Next-nya, oke, yang tadi ini dashboard ini ada part of KPI-nya, ada real-time evaluation-nya, dan sebagainya. Jadi emang tiap-tiap data result ini atau dalam artian data produk ya, ini produk dari data kan ya, itu punya tujuan sendiri, kayak dashboard itu untuk apa, nanti juga yang lain untuk apa, analisis untuk apa, dan lain-lain. Bentuk data implementasi yang lain juga ini, yang seringnya sosial media, itu juga sering dilakukan analisis ya. Ada A/B testing, ada funnel analisis, kayak gitu. Ada customer profiling, ada sentiment, ada mungkin pakai Google, kita cek Google Analytics-nya dari suatu web, dan sebagainya. Funnel analisisnya gimana dari kita misalnya install aplikasi, nah funnelnya sampai kita order di aplikasi itu kan ada step-stepnya ya. Kita tertarik dulu klik produknya. Berapa nih conversionnya dari orang lihat sampai klik produknya. Lalu dari klik produknya nih, lihat conversionnya lagi. Siap berapa yang akan masukin dia ke keranjang atau check out kayak gitu. Dari check out nanti ada conversionnya lagi, turun lagi, drop lagi kan, bisa jadi turun tuh, bisa jadi drop dari sampai ke paymentnya kayak gitu. Dari payment nanti akan yang akhirnya terkirim dan sukses, kan ada yang terkirim nggak sukses ya, ada yang balik lagi, ada yang nggak kekirim dan sebagainya. Bikin dari sukses itu berapa, jadi itu funnel analisisnya kayak gitu. Jadi kita tiap step yang ada itu dianalisis tuh, terus nanti dropnya gimana kayak gitu, dropnya berapa persen dan dropnya di mana, nanti bisa jadi insight nih buat kita. Oke, ini kemarin saya ngelakuin analisis, ini funnel analisis misal, terkait customer onboard. Customer onboard tuh kayak dia masuk ke platform kita, website kita misal, terus apa yang dia lakuin sampai ke tadi, oh tujuan kita adalah ujungnya adalah order misal, atau dia publish sesuatu kayak gitu.
Nah, ternyata dari dia join, register, sampai dia publish, drop-nya tinggi banget kayak gitu. Ternyata nggak mulus nih kayak gitu. Ketahui-taunya dari mana? Dari funnel-nya tadi. Nah, analisis itu kita bisa memberikan rekomendasi ke tim bisnis atau tim teknologi yang lain yang ngebuat platformnya. Oh, ini kayaknya funnel-nya ada yang nggak bener deh. Atau mungkin ada titik-titik tertentu yang perlu di improve lagi kayak gitu. Jadi biasanya salah satu implementasinya seperti itu. Ini contoh data implementasi yang lain. Kita masih ngomongin terkait user nih, membership kayak gitu. Mungkin ada yang pernah lihat juga data ini di kayaknya ada ya di salah satu visualisasinya di anak data di Instagram. Nah, ini contoh nih kenapa saya sering pakai ini karena ini juga contoh yang menarik. Salah satu analisis namanya cohort analysis. Ini banyak yang pakai dan familiar banget. Biasanya dipakai ketika user nih, kayak kita punya user yang banyak, terus kita pengen nganalisis behavior awalnya nih, kayak gitu. Gimana kita ngelihat grup-grup user ini, dia stay sama kita gimana, biasanya active member biasanya. Aktifnya gimana keaktifannya, kayak gitu. Ini contohnya ini ya, ada 3 grup kayak gitu yang kita kelompokkan ya. Nah, grupnya ini ada pertanyaan, misal grupnya ini berdasarkan apa? Ini bebas. Bisa jadi berdasarkan kapan dia register bareng-bareng dalam misal grup 1 di minggu pertama, grup 2 minggu kedua, grup 3 minggu ketiga, atau mungkin dalam bulan atau dalam hal-hal yang lain. Intinya cohort itu adalah grup atau kelompok. Terus kita lihat, ternyata cara bacanya sederhananya gini. Di grup 1 itu ada 1.000 orang nih yang register ya, atau join lah di week pertama. Terus di week pertama dia ternyata yang aktif dari 1.000 yang join, yang aktif tuh let's say di sini dia beli lah, aktif tuh beli. Di week pertama dia setelah join, kan ada yang join nggak beli juga ya. Nah, setelah join dia langsung beli nih, ada 890 orang. Terus di week keduanya ternyata sisa cuma 800 orang lagi kembali yang beli kayak gitu. Di week ketiganya 770, week keempatnya turun jadi 300 orang yang stay untuk beli di online shop tersebut, online store tersebut. Nah, grup kedua ya sama cara bacanya, tapi dengan konteks kelompok yang berbeda kayak gitu. Datanya kayak gitu. Di week pertama dia, di week kedua dia, di week ketiga dan seterusnya. Minggu pertama, minggu ketiga. Nah, kita ngelakuin analisis dari data ini, kita visualisasikan, ya kan? Namanya data, biasanya part pertama kita dapat datanya, kita tahu goals-nya apa, terus kita coba untuk pilih visualisasinya. Nah, visualisasinya gini, ternyata hasil kita visualisasi, ya kita compare deh, gini deh. Tadi teman-teman pas baca ini, awalnya data ini mungkin belum tahu ya patternnya gimana ya, ini enaknya visualisasi gimana ya, atau ada pattern nggak sih ini, analisis apa. Sering terjadi, mungkin seringnya banyak yang kayak, wah analisis apa nih, wah kayak gini mungkin langsung regresi, atau pakai time series kayaknya waktu nih, kayak gitu. Jadi analisis tuh kadang terlalu advance gitu ya, langsung cari yang wah advance gitu. Nah, biasanya bahkan simple analysis atau descriptive analysis itu bisa menjadi insight-nya bisa juga bagus gitu, bahkan bisa diimplement atau jadi action item kayak gitu. Itu malah lebih berguna kayak gitu. Nah, contoh ini kan, kita cukup visualisasikan data tersebut ke dalam suatu line chart seperti ini, ternyata kalau kita paham polanya, ternyata ada pola nih di sini. Ada penurunan yang signifikan di antara minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi tiap-tiap kelompok tadi, grup 1, grup 2, grup 3 punya pattern yang sama ternyata kayak gitu. Kak, itu paling datanya juga dimanipulasi, udah disiapin bentuknya kayak gitu. Enggak, ini contoh data yang, ya emang ini data yang saya bikin. Cuman, secara data konteksing seperti ini, itu based on real case data. Saya pernah nemuin data yang seperti persis kayak gitu. Cuman ya mungkin bukan week ketiga, week keempat, tapi konteksnya di dalam bulan kayak gitu waktu itu. Nah, ini kan berarti kelihatan banget ya, ada dropnya kayak gini. Dan bahkan kemarin di beberapa case sekarang di kerjaan saya juga nemuin kayak gini, kayak funnel analysis, ada titik-titik drop yang benar-benar signifikan, kayak gitu. Nah, setelah itu baru stabil lagi, kayak gitu. Nah, di titik-titik drop signifikan inilah, tugas kita nih as a data analis biasanya, satu, menemukannya. Kedua, kita bisa nih memberikan rekomendasi, why, gitu, kenapa nih, kayak gitu. Di sini kita mungkin nanti bisa cek nih, apa sih yang dilakuin, apa yang terjadi di week ketiga,
Atau apa yang terjadi dari week 1, week 2, week 3, kenapa kok orang masih bisa stay kayak gitu. Jangan-jangan promonya dapat voucher itu sampai minggu ketiga doang kayak gitu, minggu keempat dan seterusnya udah nggak ada voucher yang gratis kayak gitu, nggak ada gratis ongkir gitu. Nah itu juga bisa jadi analisis. Jadi as a data analyst, mungkin tadi yang lagi belajar data, oh gitu ya kegunaan data ya. Jadi kita pahami polanya, visualisasi sederhana ya, data yang sederhana, kita visualisasikan sederhana, tapi impact-nya bisa hal yang luar biasa gitu. Ini salah satu bentuk yang lain. Jadi gimana kita melihat nih journey suatu user atau member atau customer tersebut. Kita bisa cek nih, mungkin yang paling sering kita namanya pakai data scientist ya. Ada namanya machine learning. Kita predik dulu. Jadi pas awal masuk user kita predik dia ini usernya loyal atau enggak. Kayak gitu. Terus nanti kita cek juga apakah dia fraud. Fraud itu dia kayak orang yang curang gitu. Kadang kan ada orang yang join sesuatu buat dapetin benefit untung, misal nih dengan cara curang ya kayak gitu ya, kayak oh buat dapetin gratisannya doang terus nanti ganti nomor HP gratis lagi, ganti nomor HP. Nah itu kan namanya fraud ya, itu tidak boleh kayak gitu kan, kurang tepat kayak gitu. Nah kita juga bisa predik di situ. Terus nanti kita evaluasi, kita cari segmen lagi, terus nanti akan ada yang churn atau lapse. Ini orang-orang yang keluar nih dari member kita. Kita juga bisa prediksi ya. Sebelum dia keluar, kita prediksi dulu, terus kenapa dia keluar, oh gimana caranya biar dia nggak jadi keluar, kayak gitu. Ini bentuk data implementasi yang lain. Kita nyari lokasi nih, titik-titik lokasi yang terbaik kayak gitu. Konteksnya, wah biar sedikit bocoran, konteksnya misal Kopi Kenangan kemarin. Masih awal, join Kopi Kenangan, ataupun Pizza Hut kayak gitu kan, misalnya kita konteksnya mau buka toko kayak gitu. Nah dengan data lokasi ini datanya emang sampel ya, saya random gitu. Contoh, tapi bisa jadi contoh juga nih, menarik datanya. Contoh kita lihat dengan titik, data lokasi titik ya, simple ya datanya titik, dan itu sekarang visualisasi mudah ya, untuk visualisasikan titik kan mudah ya. Kayak di Google Data Studio atau Looker Studio sekarang tinggal cari aja titiknya kayak gitu. Nah, misal nih, titik-titik itu kita tahu, kita petakan, titik-titik. Lalu tiap titik kita kasih radiusnya gitu kan ya. Terus habis itu kita bandingkan data kecamatannya. Sama mungkin di kecamatan tersebut ternyata kita udah punya data populasinya, kita udah punya data mungkin order Gojeknya dan sebagainya. Gelap kayak gitu. Misal yang gelap itu yang bagus gitu. Karena padat penduduk, terus ordernya bagus, spendingnya bagus kayak gitu. Dari data ini, dengan data yang tepat, visualisasi yang tepat, tanpa ada analisis yang ngoyo-ngoyo, simpelnya gitu, nggak ada yang susah-susah, kita bisa memutuskan beberapa poin. Satu, ternyata ada area-area yang potensial tapi belum ke-cover oleh toko kita, store kita, atau outlet kita, ya kan? Nanti kita juga bisa evaluasi, ada beberapa area yang ternyata penjualannya jelek. Kenapa? Karena terlalu berdekatan, kayak gitu. Ini namanya nanti ada namanya kanibalisme, terlalu berdekatan, kayak gitu. Nanti kita bisa dilihat dari situ, kok store yang ini jelek ya salesnya kayak gitu. Oh ternyata terlalu deket nih, kita perlu atur lagi, ada radiusnya yang nggak boleh terdekat dan sebagainya, kita bisa atur dan sebagainya. Terus gimana, apakah bisa kayak gitu tutup terus pindah? Bisa-bisa aja kalau ternyata biaya kerugiannya nggak nutup biaya operasional, dan better kita tutup sekalian aja, terus nanti kita bisa pindahin ke lokasi yang lebih potensial kayak gitu. Itu tadi ya beberapa data implementasi yang bisa nih di salah satu jadi gambaran dulu nih, kan karena tadi konteks awalnya ini di part ini adalah kita ngomongin kenapa belajar data ya, kenapa data analis, kenapa belajar data. Ternyata jawabannya adalah ternyata tadi implementasinya banyak dan sangat related nih. Bahkan ada yang nanya juga, kalau UMKM dan sebagainya apakah bisa? Ya sangat-sangat bisa kayak gitu. Contoh bikin dashboard sederhana buat UMKM kayak gitu ya, ngelihat penjualannya, mana yang paling favorit, mana yang enggak kayak gitu. Mungkin sering terjadi di UMKM, mereka udah mencatat atau udah masuk ke data, bahkan udah yang ada UMKM yang udah punya pakai sistem ya, pakai pos-pos simple ya gitu kan, ada datanya ya. Cuman belum bisa memanfaatkan gitu. Jadinya apa ya? Akhirnya ya mereka
cuman jalanin as is aja. Padahal kalau mereka bisa ngelihat data atau ngebaca data tersebut, sederhana kayak top sell-nya di mana, yang paling bagus di mana, terus bisa jadi mix-nya ada cross selling-nya di mana, bundle-nya gimana, terus peak hour-nya kapan, kayak gitu, kayak banyak hal lah titik-titik itu bisa improve nih si UMKM-nya gitu. Itu salah satu sih yang menarik sih di anak data, pengen coba juga bantu nih teman-teman yang di sini belajar data bisa terus diimplement nih di sekitarnya kayak gitu. Ibaratnya data analisis yang dipakai oleh big company, kita coba deliver atau kita coba implementasikan juga nih ke data-data sederhana tapi bisa impact gitu. Nah, tadi kita udah ngomong kenapa data. Nah, sekarang kita coba nih, karena kita konteksnya mau belajar data, gimana caranya become a data analyst kayak gitu. Apa sih checklistnya atau major point utamanya kayak gitu. Nah, pertama, tidak lain dan tidak bukan basic statistik. Wait, jangan takut dulu ya, kayak, wah statistik, bingung nih, dan sebagainya. Nah, di sini, kalau dari kami, anak data, mensaja statistik ini as a basic statistik untuk membantu konseptual datanya, kayak gitu. Ketika teman-teman statistik atau ngomong statistik sama matematik ya, nggak cuma statistik, mungkin lebih umum lagi matematika, apa sih yang kita butuhkan? Oh, rumusnya, ngapalin rumus. Salah, karena mungkin kalau rumus sekarang kita nggak usah ngapalin, tinggal browsing dan sebagainya. Tapi yang kita butuhin adalah logikanya atau konsepnya, kayak gitu. Nah, statistik di sini pun as a data analyst kita butuh konsepnya. Bagaimana kita memahami, oh ada rata-rata, ada nilai tengah, kayak gitu ya. Terus nanti ada varian, ada ada max, kayak gitu. Itu kan butuh ya. Di data analis, kita nganalisis pakai statistika deskriptif aja itu udah dengan analisis yang tepat ya, data yang tepat, analisis yang tepat, pakai statistika deskriptif, dengan story yang tepat, itu bisa impact kayak gitu. Dan udah saya implementasikan, dan itu lumayan bisa langsung diimplementasi oleh tim bisnis ataupun tim yang lain. Dan akhirnya jadi rekomendasi dan bisa meningkatkan mungkin sales atau meningkatkan apa metrik yang dilihat kayak gitu. Kedua, ini checklist pertama tadi ya, checklist pertama oke, basic statistik, catat dulu nih. Oke, berarti statistik minimal harus tahu nih konsep-konsepnya, nggak harus jago banget, nggak harus pinter banget, tapi tahu secara konsepnya gitu. Terus kedua, tools-toolsnya, kita tahu toolsnya. Nah, setelah tahu toolsnya, nanti juga kita tahu nih mana duluan ya yang mau kita pelajari gitu ya, simpelnya. Oh, yang ini dulu, yang ini dulu, yang mana dulu kayak gitu. Atau mana yang lebih utama kayak gitu. Nah, setelah tools, ternyata yang ketiga, yang lebih utama di versi kami, anak data, adalah database. Kenapa database? Satu, kalau mungkin tujuan teman-teman adalah ke company atau big company, database ini udah jadi udah jadi utama ya, karena datanya udah gede, otomatis kita harus store itu ke database. Dan ya itu tadi, kita dengan data yang udah besar makin cepat dan berkembang besar ya, kita harus store database, dan otomatis kita as data analis harus bisa ngambil data dong. Datanya gede, datanya ada database, kita nggak bisa ngambil data. Kita harus tergantung nih misal sama tim IT. Tolong dong tarikin data A. Nah, itu makanya kita butuh SQL. Kedua, secara konsep, struktur query language sendiri, SQL konsepnya ini tuh bagus nih untuk kita memahami data. Jadi, sebelum kita melakukan analisis, kalau kita paham SQL atau konsepnya database, sangat-sangat membantu kita dalam proses eksplorasi atau memahami datanya juga. Gitu. Jadinya, kita tepat ya, ngambil datanya tepat, eksplorasinya tepat, kayak gitu. Ujungnya apa? Tadi analisisnya juga jadinya lebih tepat, kayak gitu. Karena ya mungkin ada konsep garbage in, garbage out ya. Kalau data kita sendiri kita salah ngambil, kita nggak paham, ya hasil analisisnya juga percuma, gitu. Beneran percuma, beneran jadi analisis aja, kayak gitu. Nggak ada action item atau nggak ada hal-hal yang bisa dilakukan. Terus keempat, kita coba untuk workflow-nya, prosesnya gimana. Oh, ternyata ada prosesnya kan. Ada alurnya yang harus dilakukan kan. Kayak gitu. Makanya kita butuh nih checklist yang terakhir. Kita udah bikin analisis, kita udah bikin report gitu ya, udah bikin suatu presentasi seperti ini.
Nah, pertanyaannya, kita berarti harus mengkomunikasikan kan ya. Kita harus mendeliver itu, menceritakan. Nah, di situ salah satu skillnya data analis ya ini, kita memvisualisasikan data, karena data itu benda mati, ya kan? Data berupa angka. Nah, bagaimana nih angka-angka tersebut kita bisa bisa bercerita, ikut bercerita bareng kita tentang apa sih yang terjadi kayak gitu. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan mungkin kenapa itu terjadi. Lalu mungkin kita juga cara menanggulanginya, insight-insight tertentu, polanya gimana gitu. Dan kita mengkomunikasikan insight tersebut. Nah, tiap-tiap ini ya kita bisa pelajari kan. Nah, statistik bisa ya, teman-teman pasti dong bisa cari-cari materi statistik for data analysis. As simple mungkin lah, mungkin cari yang simple aja, checklist aja dulu. Wah kayaknya udah ngerti deh ini, udah ngerti udah. Toolsnya juga kayak gitu. Mungkin oke, toolsnya fokus dulu di tools-tools paling simple, nggak usah yang terlalu advance atau yang wow. Excel dulu, kayak database dulu, it's okay kayak gitu. Yang free dulu kayak gitu. Terus tadi database, belajar SQL dan sebagainya, struktur SQL-nya. SQL ini menurut saya paling bahasa pemrograman, tapi simpel kok. Cuman kayak, dan bahasa Inggris ibarat kayak kita bahasa Inggris sederhana lah kayak gitu. Terus kita juga data analisis prosesnya gimana? Oh, kita paham nih. Jangan-jangan ujuk-ujuk dapat data, oke, ini ya data ya dianalisis, oke Pak, siap analisis, terus bingung, ngeblank. Ini ya data ya analisis, ngeblank kayak gitu kan. Nah, kita harus tahu nih, oh ternyata tanya dulu, Pak, ini data ya analisis, bentar Pak, bentar. Ini tujuannya untuk apa ya? Oh, untuk ini. Oke, permasalahannya apa untuk dapetin tujuan tersebut? Oh, ternyata ada dari permasalahannya ini berdasarkan data, permasalahannya tuh ada ini ya kayak gitu. Oke Pak, datanya ini ya, ini udah bener datanya atau ada kekurangan data atau dalam artian kita explore, oh ternyata datanya nggak butuh semua ini Pak, kita butuh cuma ini. Kita pilih datanya, baru kita proses. Jadi kita tahu nih, kita mau memproses apa, menganalisa apa, datanya juga jelas. Dan terakhir tadi, hasilnya akhirnya kita bisa memvisualisasikan dan mengkomunikasikan data tersebut. Itu basic statistik, ya tadi ya deskriptif, inferensial, peluang, hipotesis, testing, it's simple ya. Kita bandingin regresi juga sangat umum kayak gitu ya. Jadinya apa? Dari statistik kita masuk ke data analisis. Data analisis baru masuk ke proses, ada processingnya, ada eksplorasi, ada discovering information, ada kesimpulan ya. Dari data analisis naik lagi ada namanya data science. Di situ ada statistiknya, ada data analisisnya, ada predictionnya, ada prescriptionnya, ada ilmu-ilmu lain, interdisciplinary science gitu. Ini gambaran aja ya, kalau mau teman-teman pengen ke data analis ya, mungkin di data analisisnya cukup sampai ke data analisis kayak gitu, as a data analyst. Tapi ya, feel free kalau mau belajar sampai ke data scientist, mau prediksi dan sebagainya gitu. Statistik ya, mungkin udah umum, teman-teman udah tahu juga apa aja sih yang dibutuhin. Ya ada deskriptif, ada distribusi, sampling, eksperimen, dan lain-lain. Ini beberapa poin tadi. Oh, statistik luas. Nah, mungkin ini beberapa konsep yang bisa dicatat kayak, oke, saya coba pahamin dulu istilah-istilah ini dan apa sih ini mungkin di lingkungan kita apa ya mungkin kita paham kayak gitu. Mungkin P-value, apa ya P-value itu? Kayak gitu. Oh, ini ternyata peluang untuk tingkat kepercayaan atau penolakan nih, hipotesis kayak gitu, atau peluang ketika dia itu masuk ke sini ranah dari grafik normal atau distribusi normalnya dia di sini titiknya kayak gitu. Terus mungkin kita ngomong korelasi apa ya kayak gitu, atau mungkin asosiasi apa ya korelasi. Tapi kalau ada hubungan antara ini peubahnya numerik sama numerik mungkin pakai korelasi nih. Tapi kalau yang peubahnya atau data kita bentuknya kategorik pakai apa ya kayak gitu. Jadi kayak belajar statistik sederhana dulu, istilah-istilahnya, terus connecting the dot gitu loh ibaratnya. Oh ini dari data ini ke sini ke sini. Oh istilah ini ke istilah ini kayak gitu. Tools-nya tadi ya udah sempat saya mention juga. Mungkin di sini yang pengen saya garis bawahi adalah memahami konsep dasar dari tools-tools tersebut. Yang penting itu.
Nanti kenapa? Di sini saya tanya, teman-teman pasti tahu kan, teknologi sekarang sangat-sangat cepat berkembang, kayak gitu ya. Cepat banget. Tools bahkan juga berkembangnya cepat banget. Dulu mungkin ada yang nggak tahu namanya ada Tableau gitu. Tiba-tiba sekarang udah Tableau udah bahkan udah cepat, sekarang udah ada yang lain-lain, yang lain kayak gitu. Tapi ketika kita memahami konsep dasarnya, entah itu Tableau ataupun tools yang lain, salah satu aja, pick salah satu aja, mau Tableau, mau Power BI, atau Metabase, atau Google Data Studio, atau ClickView, atau yang lain, ada Redash, ya gitu mungkin. Nah, kita pilih salah satu, kita pelajari, terus kita pahami konsepnya. Apa sih tujuan dari tools itu? Oh, untuk Tableau, Power BI kayak gini nih, BI tools nih. BI tools itu apa? Kita mencoba untuk memvisualisasikan data kayak gitu. Ternyata hampir sama di semua tool kayak gitu. Saya udah punya experience di Power BI, Tableau juga, Google Data Studio juga, Metabase juga, ClickView juga. Dari kelima ini saya bisa loncat-loncat karena apa? Karena hampir sama semuanya. Jadi kayak, oh kalau Tableau kayak gini, tapi sama, intinya kita pilih data, kita pilih visualisasi, kayak gitu, kita present di satu kanvas, satu tempat, ada workbook dan sebagainya. Google Data Studio juga kayak gitu, Power BI pun kayak gitu, kita connect datanya, ya kan, kita cleanse datanya, kita rapiin datanya, kita custom dan lain-lain, kita pilih visualisasi, kita taruh di satu tempat, kayak gitu. Jadi intinya adalah dengan kita memahami basic konsepnya atau konsep dasarnya, kita bisa nih pakai tools-tools yang lain juga. Entah itu Excel atau Google Sheet, itu kan sama ya, pilih salah satu. R atau Python, hampir sama, pilih salah satu. Kayak gitu. Untuk belajar ini konteksnya kita lagi belajar data ya, jadi nggak harus kayak overwhelm, wah saya harus belajar semuanya. Nggak, pilih salah satu aja, tapi pahami konsepnya. Terus ada SQL tadi ya, penting ya, nih select, where, dan sebagainya. Ini juga bisa di checklist nih, kira-kira dari istilah-istilah SQL ini saya udah yang mana, udah tahu yang mana dan udah pernah pakai yang mana. Ini salah satu tips dari saya sih ketika saya mau assess atau menilai sesuatu atau terutama ke individu ya, ke personal kita sendiri masing-masing. Ya udah kita cari nih di tempat lain untuk suatu ngomongin database. Itu tuh apa aja sih checklist utamanya kayak gitu. Oh, ternyata untuk basic biasanya sampai ke join misalnya atau sampai union. Oke, saya checklist, oh saya udah bisa nih, saya udah bisa ini. Oke, alhamdulillah berarti saya secara skill SQL udah basic kayak gitu. Lalu, oh nanti untuk intermediate ternyata ada ini, ada ini, ada ini. Oh iya, saya udah bisa dan udah pernah praktek ini, dan udah ngerti secara konsep checklist kayak gitu ya. Lalu nanti selanjutnya ada subquery, review dan sebagainya. Oh, ini advance gitu. Oh, ternyata saya untuk SQL saya udah di intermediate lah, advance kayaknya masih kurang deh kayak gitu. Nah, itu tadi ya. Ini membantu teman-teman buat ngebuat checklist urutannya lah. Jangan belajar langsung semuanya, santai aja, dikit-dikit aja, tapi kita yakin tiap apa yang kita checklist itu kita emang udah pernah ngelakuin dan paham konsepnya. Terus keempat, tadi kan database itu kalau nggak salah, ketiga, keempatnya itu kita ini tadi ya, prosesnya ya, paham goals atau problemnya, datanya tepat, processing, terus kita proses, baru kita lakuin analisis, muter lagi kayak gitu. Putaran atau cycle-nya ini tuh nggak linear ya, nggak yang lurus, urut harus ini. Kalau harus emang pas maju, itu bisa mundur juga ya. Jadi ketika kita pilih data, pas kita lihat datanya, ternyata nggak bisa nih ngejawab pertanyaan atau goals atau problemnya. Kita balik lagi. Kita bisa lebih spesifikin lagi pertanyaannya atau kita ganti goals atau problemnya kayak gitu. Itu mungkin kayak gitu. Terus pas data processing kita juga bisa cek kan pas eksplorasi, wah ternyata datanya kurang, oh datanya apa, kita mundur lagi kayak gitu. Dan kelima, checklist kelima ya ini ya, kita bisa belajar untuk mengkomunikasikan hasil analisis kita dari visualisasinya. Nanti kita pilih tuh apakah ini perbandingan, apakah ini hubungan, relationship, atau ini komposisi, atau ini sebaran, distribusi kayak gitu. Kita pilih nih visualnya. Kita bisa kasih highlight, kita bisa kasih key points kayak oh ini nih pentingnya di sini.
Kita bisa kasih insight untuk menjawab pertanyaan tadi ya, problemnya apa, kita bisa membantu jawab, terus kita interpretasi, kadang juga kita bisa menemukan pola-pola tertentu, lalu akhirnya kita bisa memberikan rekomendasi. Nah, ini kalau misal teman-teman beberapa nih kan lagi pada mau belajar secara otodidak gitu ya, atau mau belajar bareng anak data yang free di Telegram gitu kan. Yang jelas kemarin juga saya mention ya, siapin dulu nih materinya, siapin dulu gambarannya ke depan mau apa, kayak gitu. Learning path plan-nya gimana, terus nanti baru tuh build technical skill, sambil coba, sambil belajar kayak gitu kan. Terus coba project-project, nanti saya juga coba share nih sampel-sampel data ya, atau mungkin saya share link Kaggle, coba pakai dari situ, terus bareng-bareng nih kita kulik dari teman-teman hasilnya gimana, kayak gitu. Kita jadiin project juga kayak gitu masing-masing. Bahkan bisa jadi nanti saya buatin data challenge-nya juga, terus ada hadiahnya juga boleh. Dari data Kaggle, kita coba explore, ada hadiahnya kayak gitu. Terus tadi dari project-project itu, yang bahkan bisa berhadiah, atau yang gratis saja, teman-teman bisa jadiin portfolio. Buat apa? Buat bukti juga, oh kalian udah pernah lakuin analisis dan punya proses berpikir as a data analyst, kayak gitu. Oh gini, kayak gitu. Terus praktis, latihan untuk presentasi, mungkin bagi teman-teman, wah saya nggak ada waktu, atau nggak ada teman, nggak ada rekan buat ini, latihan, kayak gitu ya. Nah, nanti di anak data, kita coba nih, yuk kita kumpulin bagi teman-teman yang mau latihan presentasi, ataupun yang mau diskusi, bisa nih sama kita, sama mentor dan sebagainya, mau latihan presentasi, boleh. Kita adain sesi, mungkin sesi-sesi weekly ini nanti kalau ada yang mau presentasi bisa colek juga ke tim mentor, boleh dong saya mau ada findings dan sebagainya, atau nanti kan kita ada project nih, misalnya saya kasih task untuk data dari Kaggle misal, terus kita ngelakuin analisis yang sederhana, descriptive let's say, terus nanti di sesi bi-weekly-nya ada beberapa yang mau coba presentasi dan latihan, nah bisa di situ, kayak gitu. Terus apply ini internship ya, yang paling possible internship dulu mungkin kalau mau cari pengalaman, baru mungkin kalau ada yang mau cari sertifikat silahkan, kayak gitu. Kalau mau enggak ya dicoba apply-apply yang lain, gitu. Nah, sampai sini dulu udah pada ngebul atau mungkin ada yang mau nanyain dulu juga boleh, kayak gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Santai aja. Kita feel free buat ini dulu kok. Pembukaan dulu materi awalnya, nanti juga recordnya bisa dicek lagi, materinya bisa dicek lagi nanti saya share di Telegram. Nah, tadi kita ngomongin udah apa aja ya? Udah banyak ya. Kenapa kita belajar data analisis dan sebagainya. Gimana nih jadi data analis, checklist-checklistnya tadi ya, oh basic statistik, ini. Dan cuma 5 aja nih. Terus tiap itunya, oh basic statistik kita nanti cari sendiri ini. Terus tadi ada ya plan-nya ya, how to become data analyst, ada plan-nya ya. Nah, sekarang kita ngomong data analysis prosesnya, sedikit prosesnya. Tadi ternyata di data analysis itu ada beberapa nih, ada deskriptif, ada diagnostik, ada prediktif, ada preskriptif. Udah umum ya, mungkin udah sering dengar juga. Deskriptif kita menjelaskan apa yang terjadi, diagnostik kita menjelaskan kenapa itu terjadi. Jadi kita tahu nih turun, itu kan deskriptif ya, penjualan kita turun. Diagnostik kenapa? Nah, kita lihat datanya. Turun karena ternyata ada faktor-faktor eksternal. Misal waktu itu ada ini berdasarkan data. Atau mungkin ada faktor-faktor internal berdasarkan data. Oh, ada yang rusak, ada yang apa, dan sebagainya. Ada yang libur, dan sebagainya. Prediktif, kita bisa predik nih, forecast nih, apa yang mungkin terjadi kalau kondisinya akan tetap seperti itu. Atau kita akan melakukan sesuatu, terus prediksinya nanti akan seperti apa. Nah, preskriptif ini resep lah ibaratnya, berdasarkan prediksi ya. Tadi prediksinya ternyata akan makin turun karena ini. Ya udah, kita kasih rekomendasi. Sebaiknya kita lakuin sesuatu, mungkin promo atau campaign atau perbaiki sesuatu yang ada yang ngebuat itu turun. Kayak gitu. Ini hampir sama lagi ya sama tadi ya yang part 4-nya how to become a data analysis. Step of data analysisnya itu sendiri. Problem atau goals harus jelas, milih datanya,
analisis datanya, menginterpretasikan hasilnya. Udah itu aja. Day to day-nya gitu terus ya. Tapi ya itu tadi, nanti menarik ketika teman-teman ketemu data yang berbeda, konteks yang berbeda. Di dalam satu company pun banyak banget tipe-tipe datanya gitu. Toolsnya, ini tools-toolsnya. Jadi ini SQL, ada relational database, ada NoSQL database, ada Graph database. Tools-toolsnya pun hampir sama. Mas, saya mau belajar SQL, tapi SQL yang mana nih? Banyak kayak gitu kan. Nah, sama PostgreSQL, MySQL, SQLite, ataupun nanti ada SQL Server kayak gitu, sama query-nya sama, kayak gitu, hampir sama. Ada perbedaan? Ada sedikit lah, ada perbedaan-perbedaannya. Cuman nggak yang signifikan, tapi secara umum sama. Makanya tadi konsepnya ya, yang saya tekankan ya, belajar konsepnya, tools-nya. Nanti ketika pindah tools, beda nama dan sebagainya, kita tetap bisa relevan. Ini common tools-nya tadi SQL, Google Sheet, atau Excel, Python, RStudio, dan sebagainya. Wah, mantep nih ada yang mau belajar NoSQL. Ini juga soalnya sebenarnya hampir sama sebenarnya SQL. NoSQL pun sebenarnya hampir sama kayak SQL secara gimana kita nge-retrieve datanya. Cuman datanya aja yang berbeda. Kalau SQL kan datanya relational ya, database rapi gitu ya. Kayak ada tabular lah ibaratnya. Nah, kalau yang di sini MongoDB dan sebagainya nanti datanya mungkin udah nggak tabular lagi, bentuknya entah JSON atau file atau dan sebagainya. Jadi kita nge-retrieve data-data tersebut. Sebenarnya untuk MongoDB atau NoSQL kayak gini, akhirnya ujungnya nanti akan ke-retrieve, kalau konteksnya analisisnya ya, akan masuk ke jadi data tabular lagi. Jadi untuk beberapa case yang pernah saya temuin itu akhirnya kayak MongoDB atau NoSQL database ini untuk storing data aja. Jadi kayak aplikasi kita store datanya di NoSQL gitu, karena ada file-file dan sebagainya bentuknya random. Tapi ketika kita mau ngelakuin analisis, akhirnya dari MongoDB ditarik nih datanya, diambil sesuai dengan apa yang kita butuhin ke bentuk table, terus masuk ke relational database gitu. Itu yang pernah saya temuin ya, tapi mungkin ada case-case yang lain gitu. Ini ada RStudio, terus Spark. Ini mungkin teman-teman yang kalau udah mau masuk ke big data dan sebagainya, ini MySQL ya, ini SQL kayak gini ya, hampir sama. Nanti tinggal tools atau bentuknya doang kok. Ini Google Sheet aja simple tapi sangat powerful. Hampir sekarang udah banyak yang pakai Google Sheet karena lebih mudah di share dan sebagainya, dan beberapa company kan juga secara akunnya itu biasanya pakai Google Workspace, jadi saling share-nya di situ. Nah, Python pun sekarang udah gampang ya, udah ada namanya Google Colab. Jadi dengan ada alasan yang kayak, wah laptop saya nggak kuat nih buat install dan sebagainya, atau ngerunning dan sebagainya. Nah, kita bisa nih online sekarang kan, semua by online, ada Google Colab gitu. Jadi mau learning atau belajar Python bisa online juga tanpa harus mempermasalahkan laptop kita. Misal laptopnya nggak kuat gitu kan ya kan kita online. Kalau online itu processing-nya ada di Google-nya di sini nih. Google itu yang proses kayak gitu, bukan di laptop kita. Kalau mungkin kita pakai Python-nya di laptop kita, processing-nya, ngambil RAM, ngambil memori dan sebagainya itu dari laptop kita. Nah, itulah yang kadang mungkin bikin lama gitu. Pernah saya ngerunning Python untuk konteks modeling ya, mungkin itu lagi belajar dan sebagainya, sampai 8 jam. Pernah itu, saya tinggal di laptop dan nggak kuat gitu. Terus saya compare dengan laptop teman saya yang mungkin lebih bagus gitu kan, lebih cepat, mungkin cuma 2 jam kalau nggak salah waktu itu. Nah, kalau kita mau belajar kayak gitu ya mungkin kita coba belajar yang simple dulu ya, atau ya runningnya nggak yang lama kayak gitu. Kita bisa belajar di online. Ini juga bisa pakai Python di VS Code. Jadi VS Code tuh kayak ya kode editor gitu. Kita bisa belajar di situ. Atau ya kita bisa pakai Anaconda ya. Anaconda, terus nanti bisa banyak di situ. Di Anaconda itu kayak environment, kalian teman-teman bisa di dalamnya bisa pakai yang mana gitu. Ini RStudio, nanti juga bisa pakai RStudio yang beda lagi gitu. Ada script dan sebagainya. Saya sering juga pakai R. Terus tadi mungkin Kak, Python sama R sama atau beda? Menurut pendapat saya hampir mirip. Jadi mau switch kayak belajar Python silahkan. Terus nanti saya nggak bisa RStudio. Tenang aja, ketika belajar Python terus nanti mau switch ke RStudio hampir sama secara logikanya, sama ya, konsep dasarnya sama. Gitu. Ini buat big data. Ini buat visualisasi ya, ada Tableau, ada Google Data Studio, ada jadi yang saya sebutin Power BI, ada ClickView, ada Redash, ada Metabase kayak gitu.
banyak kalau kita ngomong visualisasi gitu. Konsepnya sama, hampir sama semuanya kayak gitu. Jadi pelajari salah satu, pahami dasarnya, ketika belajar yang lain akan lebih cepat, akan lebih mudah. Jadi pilih dulu yang mungkin cocok gitu ya. Kayaknya saya cocok yang gratis dan pengen yang online aja. Nah, ambil Google Data Studio. Atau saya pengen yang visualisasinya wow, oke pakai Tableau kayak gitu. Jadi pilih salah satu yang cocok dulu, yang enak, mau nyoba yang mana silahkan terus dicoba kayak gitu. Nah nanti tinggal kita belajar yang lain kayak gitu, belajar coba-coba yang lain gitu. Ini contoh-contoh dashboardnya tadi. Kalau buat reporting ya ini standar ya, bisa paling sering ya pasti PowerPoint atau Google Slide gitu aja, ataupun ya langsung ini notebooknya Python kayak gitu. Kalau tools biasanya perusahaan toolsnya apa aja ya kayak gitu kan. Nah itu tergantung. Jadi tergantung perusahaannya, skala perusahaannya, tipe perusahaan dan sebagainya. Pernah ya ada perusahaan yang pakainya SQL Server, ada yang pakainya MySQL tadi atau PostgreSQL. Nanti toolsnya ya ada perusahaan yang wah uangnya banyak, beli Tableau, license semuanya license kayak gitu. Mahal ya, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi ada yang oh budgetnya di tengah-tengah, ya udah Power BI. Ada budgetnya tidak, saya butuh yang murah kayak gitu. Ya kita pakai Data Studio aja, Looker Data Studio kayak gitu. Ya mungkin Looker juga ada yang versi premium atau berbayarnya ya, dengan mungkin Google platformnya gitu, itu bisa juga. Nah, paling itu untuk sesi kali ini. Semoga ini sesinya pengenalan materinya tuh udah banyak ya. Banyak poin-poin nih, nanti bisa jadi catatan juga. Ini akan saya share juga di Telegram. Jadi sesi kali ini kita coba untuk ngejelasin dulu ini tadi. Mungkin tanya jawabnya kita nanti bisa lanjutin di Telegram. Dan bisa jadi nanti kita kumpulin nih 2 minggu kan, nanti tadi ya yang saya jelasin ya, kita akan share nih mungkin per 2 hari lah, biar nggak yang terlalu banyak materinya. Per 2 hari saya coba akan share satu materi, dan ada nih dari teman-teman kalau bisa juga ada action item atau ada hal yang dilakuin yang nanti bisa jadi checklist. Oke, misal materi besok nih saya share, konteksnya kita ngomongin dulu statistik deskriptif. Tadi kan di sini kan kita ngomong statistik deskriptif ya. Saya ngomongin statistik deskriptif, saya kasih data sampel. Pelajarin konsep statistik deskriptif kan, dan di sini ada beberapa poin ya, poin-poin istilah-istilahnya. Nanti 2 hari ada checklist, udah ngelakuin belum, udah nyoba belum dari data itu. Satu. Kedua, istilah-istilah yang saya kasih tadi udah paham belum, berapa persen pahamnya. Kalau diimplementasi ke data jadi apa, kayak gitu. Contoh itu ya. Nah nanti per 2 hari atau per 3 hari lah, kan ini ada proses yang harus ngelakuinnya. Gratis kok, jadi kayak sesi, tapi mungkin ini by Telegram tuh ya, by Telegram dan by online. Online-nya aja ada, tapi ya tadi per 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu kita recap tuh. Mungkin 2 minggu depan target kita statistik dulu nih, atau mungkin ya nanti udah coba-coba tools kayak gitu. Nah kita recap di 2 minggu depan. Oh gimana, udah paham belum statistiknya? Ada pertanyaan kayak diskusi itu kita di situ. Gitu. Kira-kira itu ya gambarannya untuk sesi pertama ini. Nah, biar nggak kemalaman. Jadi kita dikit-dikit, tapi kita komitmen aja. Nanti di ini rekamannya saya share, materinya saya share. Nanti mungkin teman-teman yang lain tadi yang belum nyusul bisa cek rekamannya juga nanti kan, biar tahu juga nih, biar banyak temennya juga buat belajar ya. Nah, ketika banyak terus ada mentor, saya siap kok. Saya dan beberapa teman mentor dari anak data nanti akan join juga, akan bertambah juga lah. Kita coba, ada beberapa mentor yang emang lagi sibuk nanti akan join. Nanti bisa bantuin nih teman-teman. Nggak cuman belajar data, nanti kita coba nih adain latihan bareng buat interview kayak gitu. CV kayak gitu, pembuatan CV, atau kita coba bikin nih environment terkait data project kayak gitu. Nanti kita coba nih gimana sih freelancer data, mungkin ya yang tertarik ya freelance data, terus cari klien gimana dan lain-lain. Terus juga mungkin ada locker data kita share, terus mungkin dari teman-teman yang nggak pede, saya belum pede untuk locker ini. Nah, bisa nih colek ke kita gimana nih biar lebih pede, tadi checklist tadi ya, biar yakin apply buat jadi bidang data. Gitu paling mungkin itu dulu, cukup dulu ya, ini udah 23 takut kemalaman juga. Nanti untuk sesi selanjutnya di 2 minggu lagi, belum tentu Selasa ya, nanti kita cek lagi lah jadwalnya.
harapannya dari teman-teman tetap bisa join lagi nanti, walaupun ya di-record tapi mungkin kan kalau untuk, live session